Assalamualaikum. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Oke kawan-kawan, pada video kali ini saya akan menunjukkan aktivitas saya sehari-hari dari rumah menuju ke areal pertambakan. Jarak yang akan saya tempuh sekitar 5-7 kilo. Memakan waktu kurang lebih 15 menit, perjalanan yang cukup pendek untuk menuju masa depan yang cukup cerah. Tetap semangat kawan-kawan, walaupun harga udang saat ini sungguh memprihatinkan. Tetapi selalu berusaha, maka insya Allah akan menemukan jalan menuju surga dunia dan juga surga akhirat. Oke, ini sudah masuk jalan raya ya. Nanti kita akan capcus-capcus saja menuju ke lokasi tambak. Kencang saja kawan-kawan, supaya kita tidak usah menunggu waktu lama. Sat-set bahasanya SD lewat. Oke, 5 meter lagi kita sampai. Nah kawan-kawan, kita sudah sampai ke depan gerbang masuk dari tambak kita, yaitu memasuki areal Taman Wisata Pantai Syariah Pulau Santen. Untuk menuju ke lokasi tambak tidak bisa memakai mobil, sayangnya hanya bisa diakses oleh kendaraan roda 2 ataupun roda 3, becak maksud saya. Nah, ini kita melalui jembatan yang kurang lebih panjangnya sekitar 200 meter ya. Jembatan ini dibangun melalui swasembada dari masyarakat, bukan pangan ya. Nah, untuk Anda yang akan masuk ke pulau ini akan dimintai karcis 5.000 per orang. Anak-anak menyusui dan di bawah 5 tahun free alias gratis. Nah, ini jalannya cukup bagus ya, paping dengan jalan lebar sekitar 3 meter, tetapi di depan nanti akan menciut seperti puncak gunung. Terlihat dari jauh ya, kaki gunung lebar, puncak gunung sempit. Begini juga jalan di sini. Di sini bagus, lebar, tetapi sampai simpang 3 ini akan kecil dan jelek. Biasa, pemerintah saja susah membangun jalan, apalagi ini swadaya dari masyarakat. Nah, perjalanan ini sangat seru karena kita akan melalui perumahan atau pedesaan masyarakat Pulau Santen. Kecepatan di bawah 20 km per jam, karena kadang-kadang ada anak-anak balita yang lewat, ada anak kucing, terus ada anak kambing, ada kambing dewasa. Tetapi khususnya yang jelas hati-hati karena banyak melintas anak-anak kecil ya, jadi pelan-pelan saja kata kotak. Oke, kecepatan saya ini sebenarnya di atas 20, karena bisa terlihat agak lumayan kencang. Nah, itu kan ada ayam, hampir saja kita ganti. Nah kawan-kawan, dimulai dari, nah jalannya putus nih ya. Ini mulai jalan yang tidak ditanggung atau tidak dibangun oleh masyarakat, karena sudah masuk area pertambakan. Bisa dilihat dari pagar-pagar bambu itu bukan rumah, tetapi pagar tambak. Nah, kita sudah sampai di UD Sunan yang pertama, tapi kita lewati saja, kita sombong sejenak. Banyak pagar sudah miring ini, sepertinya kita perlu dandan. Mudah-mudahan siklusnya berjalan bagus agar bisa kita bangun atau kita ganti pagarnya. Oke, jangan sampai ketabrak pohon santan. Nah, ini namanya pohon santan, ditanam oleh masyarakat agar terlihat hijau. Bawahnya ini adalah pasir, jadi kalau tidak ada pohon-pohon ini maka akan terlihat seperti
gurun pasir di mana? Di Mesir, tapi ini ada di Banyuwangi, Jawa Timur. Nah, sebelah kanan saya adalah tambak dari tambaknya Mas Dani. Sekarang sudah DOC 92 hari. Nanti 2 hari lagi katanya akan panen. Sekarang sudah mencapai size 32. Nah, ini kawan-kawan, masih banyak ya tempat yang kosong, tetapi Anda tidak bisa lagi karena ini sudah punya saya. Jadi perlu diketahui bahwa ini adalah tanah milik TNI Angkatan Darat ya, yang dikelola oleh Kodim. Jadi ini adalah kepemilikan Kodim atau diakui oleh Kodim. Jadi kita statusnya adalah sewa ke TNI. Nah, tidak bisa masuk karena dikunci. Tapi alhamdulillah saya bawa kunci karena memang dilarang masuk bagi yang tidak berkepentingan. Sebenarnya ini saya bikin pagar bukan untuk keamanan, tetapi banyak kambing yang masuk. Takutnya nanti kita akan ganti kambingnya kalau masuk ke dalam petak tambak. Nah, tepat jam 2 tadi saya berangkat jam 1:42. Jadi terlambat. Katanya kalau terlambat cerita lama kalau naik kereta, tapi kalau naik motor ya memang saya kalau naik motor memang tidak pernah kebut. Nah, aktivitas saya yang saya lakukan apabila sudah sampai petak tambak, saya tidak pernah duduk dulu, tetapi memang saya akan putar-putar seperti komedi putar di areal petambakan. Tujuannya bukan untuk mabuk, tetapi memang selaku petambak, pada saat sampai di areal pertambakan kita harus say hello dulu kepada udang-udang kita di tambak agar dia mau besar. Nah, busanya sudah menipis ternyata. Ini perlu kita aplikasi lagi bakteri pengurai, karena semakin tua DOC maka bakteri pengurainya perlu kita tambah dosisnya. Nah, ini saya selalu memberikan bakteri. Saat ini saya aplikasikan 1 ppm karena DOC sudah 50 hari. Sepertinya besok saya akan berikan 2 ppm agar jumlah bakteri pengurainya bisa menyeimbangi dari mengurai amoniak dan juga dari plankton-plankton yang mati. Nah, ini rencana schedule di tahun 2023 sudah bisa kita buka peta yang kedua. Saat ini masih duduk terdiam tanpa bahasa karena uangnya belum cukup. Mungkin kawan-kawan mau invest, Wawan akan terima dengan terbuka. Nah, ini jam 2, harusnya jam 3 kita cek, tapi karena saya terburu-buru mau ke UD Sunan yang pertama, jadi kita lihat dulu kesehatan udangnya. Jadi saya cek ini hanya untuk memastikan kesehatan udang. Nanti kira-kira mau kita aplikasikan apa. Angkat pelan-pelan ya kawan-kawan ya. Terlihat pakan masih banyak. Udangnya lincah, berarti udang ini dalam kondisi tidak molting massal atau kondisi prima. Jadi biasanya pada saat sebelum molting maka udang akan gesitnya makan kawan-kawan. Jadi tidak usah heran, tapi setelah nanti pasca molting maka dia akan mengurang sedikit makannya dari biasanya. Biasanya angka pengurangan pakan setelah pasca molting itu di angka 20%. Biasanya 8 kilo habis maka akan dikurangi 20%. Jadi tinggal berapa kawan-kawan, tinggal dikalikan saja. Berarti kurang 1,6 kilo jadi 5,4 kilo. Tetapi nanti apabila dia 1-2 hari pasca molting dia akan kuat kembali nafsu makannya, karena kita harus kejar juga dan hitung ADG-nya tidak boleh kurang dari 0,25. Nah, petak tambak ini 2 kali lipat dari lebar petak tambak yang sudah saya tebar, dan juga dananya akan menjadi 2 kali lipat dari dana pembuatan petak tambak yang ini.
Oke, kita comeback kembali, mau lihat anco yang satunya. Kawan-kawan, cek anco itu adalah untuk mengecek pertama pakan, yang kedua adalah kesehatan udang. Jadi untuk pengaplikasian treatment apa yang perlu kita berikan untuk udang kita, melihatnya dari warna udang dan juga tingkat agresif aktivitas udang yang ada di anco. Apabila tayangannya lambat, gerakannya lambat, maka berarti udang habis molting. Tetapi apabila dia agresif, berarti udang akan mau molting, maksud. Anco tidak boleh kurang dari 2 dalam satu gerak tambak agar mewakili. Jadi apabila semuanya habis, perlu kita tambah, tetapi apabila yang satu habisnya tidak, berarti kita perlu hitung ulang pemberian pakan. Oke, angkat pelan-pelan agar tidak banyak yang kram. Tetapi biasanya apabila mineral tercukupi, maka udangnya kram bisa dipastikan tidak ada. Nah, bisa terlihat ya, udangnya agresif. Sepertinya ini yang dimakan baru 25%. Anconya masih banyak sekali pakannya. Nah, terlihat di anco kedua ada 2-3 ekor udang terlihat pucat. Mungkin nanti akan saya berikan aplikasi mineral, dan pada malam hari akan saya berikan omya. Jadi ketepatan analisis melihat udang di anco akan membuahkan hasil, dan kita seperti dokter ya, karena teknisi itu seperti layaknya dokter, memperhatikan pasiennya. Pasiennya adalah udang. Kalau pasiennya tidak mau makan, berarti kita perlu tanya apakah kenyang ataukah sakit. Seperti perlu diganti ini kunci, kawan-kawan, karena sudah karatan. Oke, langsung menuju ke UD Sunan Farm yang pertama maksudnya. Kenapa saya terburu-buru? Karena nanti sore kita ada acara mengantar anak mengaji. Selain kita berusaha, harus juga menjadi orang tua yang baik ya kawan-kawan. Jangan kebut-kebut, karena saya sudah 3 kali jatuh di jalan ini. Jangan sampai kita terjatuh di lubang yang sama. Jadi dalam satu hari saya bisa 2-3 kali lewat jalan ini, karena selalu bolak-balik. Nah, tetapi jaraknya juga dari UD Sunan Farm yang pertama dan UD Sunan Farm yang kedua ini hanya terpaut 200 meter, jadi cukup dekat ya. Tetapi kalau jalan kaki ya, bahasa Jawanya kemeringet. Oke, sudah sampai, motor kita parkir di luar karena nanti kita akan jalan lagi ke UD Sunan yang kedua. Nah, memang untuk tingkat keamanan, untuk menjaga sterilisasi tambak, memang saya wajibkan untuk anak-anak tambak selalu menutup pintu. Sudah sampai di UD Sunan yang kedua. Seperti biasa, tidak perlu kita ngopi-ngopi dulu, kita langsung saja capcus melihat kondisi air di peta tambak. Nah, ini yang saya pegang ya, ini adalah kultur bakteri. Nah, ini mungkin nanti akan saya tambah kembali ya, ini mungkin 5 hari lagi habis. Oke, kita lihat, aduh, airnya sangat pekat. Berbeda dengan air yang di sana tadi ya, ini masih di OC 22, tetapi airnya kalau tidak cepat kita atasi maka akan mengakibatkan fatal bagi udang. Jadi tidak usah lihat warna air kalau dalam budidaya, yang kita perlu lihat adalah kecerahan. Kecerahan harus terjaga di angka 35-40. Apabila lewat dari sana seperti yang ada di video ini kecerahan sudah hampir di angka 25. Padahal di OC-nya masih mini ya, masih balita. Udangnya agresif juga, terlihat udangnya agak pucat ya kawan-kawan, terutama di hipatonya terlihat putih sekali.
Oke, kita perhatikan dulu sebelum kita turunkan anconya. Nah, terlihat pucat kawan-kawan ya, bisa dilihat itu ada beberapa yang pucat berbeda dengan teman-temannya. Ini bukan albino, tetapi kekurangan mineral. Nah, kenapa kita tambah di sini airnya lebih pekat? Dikarenakan kandungan Fe di sini lebih atau sangat banyak dibanding air yang ada di UD Sunan Farm yang kedua. Bakterinya pun ini tidak bisa kita samakan di UD Sunan Farm yang kedua. Ini bakterinya kita harus berikan 2 ppm agar selalu terjaga. Kita cek kawan-kawan di anco yang kedua. Nah, ini karena baru saja pakan, jadi jumlah pakan masih banyak. Biasanya nanti di jam 2 dari pakan sudah baik. Oke, terima kasih banyak.